Pemirsa, survei terbaru Poltreking Indonesia menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran unggul. Ikuti pembahasannya usai jeda berikut ini. Survei terbaru Poltreking Indonesia pada 28 Oktober hingga 3 November 2023 menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran naik, sementara dua pasangan lainnya fluktuatif. Survei ini diambil dari 1.220 responden yang menjangkau 38 provinsi. Prabowo Gibran memimpin 40,2%, Ganjar Mahfud 30,1%, dan Anies Muhaimin 24,4%. Jika dibandingkan dengan September lalu, pemirsa, Prabowo Gibran naik 9,5%, sementara Ganjar Mahfud turun 1,5% dan Anies Muhaimin naik 6%. Pemirsa, kita akan ulas selengkapnya dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Mas Hanta, selamat siang. Selamat siang, Valencia. Mas Hanta, kalau kita lihat hasil survei Poltreking yang terakhir, sebenarnya faktor apa saja yang mendorong responden pada akhirnya yang naik hanya Prabowo Gibran, sisanya masih fluktuatif? Ya, yang pertama kenaikan itu fluktuatif itu kalau dibentangkan trennya banyak. Tapi kalau trennya hanya 2 bulan terakhir itu ada dua kandidat pasangan yang naik, yaitu pasangan Prabowo Gibran dan pasangan Anies Muhaimin yang naik. Sementara pasangan Ganjar Mahfud itu cenderung turun. Nah, yang menarik kalau kita perhatikan memang jarak antara pasangan Prabowo dan Ganjar itu melebar, semakin renggang. Dulu kan mereka mepet di dalam MOE, nah margin of error. Nah, sekarang justru yang sekarang mendekat itu adalah pasangan Anies dan Ganjar. Karena tren Ganjar sedang turun, sementara Anies sedang naik. Nah, selisihnya itu tidak sampai 6%, hanya 5,7%. Nah, ini kalau kita lihat, selisihnya 5,7%. Sementara margin of error dalam survei Poltreking ini adalah plus minus 2,9%. Untuk membacanya secara statistik, maka aman menang atau kalahnya itu harus dikali dua kali margin of error. Jadi MOE-nya itu 5,8, sementara selisihnya 5,7. Berarti ini bisa close. Tidak bisa dikatakan imbang antara pasangan Anies dan pasangan Ganjar. Itu satu poin cara membaca statistik Valencia. Yang kedua, jika kita perhatikan trennya ini, kalau tren ini berlanjut misalnya sampai dengan Februari konsisten, pergerakannya konsisten, maka kemungkinan besar tren ini berlanjut, maka kalau Pilpres berlangsung dalam 2 putaran dan potensi besar 2 putaran, itu pasangan Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin yang berpotensi. Karena dalam 1-2 bulan ke depan ada potensi akan close antara pasangan Ganjar dan Anies itu bertukar posisi. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Valencia tadi, faktor-faktor naik turunnya. Satu, kalau kita perhatikan adalah faktor di mana ada dampak Gibran. Gibran kan Jokowi Junior, jadi saya ingin mengatakan faktor Jokowi juga. Kita sisir, mari kita zoom in pergeseran pemilih di basis-basis Jokowi dan Prabowo 2019 yang lalu. Nah, di basis-basis Jokowi kita lihat 3 provinsi besar, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di basis-basis Jokowi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dampak Gibran tadi itu menyebabkan tren naiknya suara Prabowo Gibran di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di saat yang sama ada penurunan, tren penurunan pada pasangan Ganjar Mahfud di sana di Jawa Tengah. Kalau kita perhatikan Jawa Tengah itu kenaikan pasangan Prabowo Gibran 2 digit, sekitar 11%. Ada penurunan Ganjar di sana. Begitu juga di Jawa Timur. Di saat yang sama, Valencia, di basis Prabowo 2019 yang lalu seperti Jawa Barat, wilayah yang sangat besar juga, di situ ada koreksi juga, di mana pemilih-pemilih kritis Prabowo itu bergeser ke Anies Baswedan. Inilah yang menyebabkan mengapa pemilih Anies juga naik 6% kalau kita perhatikan. Kemudian total share Indonesia. Kemudian pemilih Prabowo dan Gibran kenapa lebih banyak? Ternyata lebih banyak yang datang ketimbang yang pergi. Meskipun ada yang bergeser, tapi ada yang datang yang baru. Itu poin satu. Sementara Ganjar relatif tidak mendapatkan tambahan, justru pengurangan di basisnya Jokowi. Yang kedua, ini dampak dari perguliran isu, spektrum politik, isu-isu politik dinasti dan sebagainya. Ini kan merugikan Gibran dan Prabowo dan Gibran. Nah, isu-isu ini menguntungkan Anies. Kemudian Anies yang naik, sementara Ganjar itu dalam spektrum politik tidak menguntungkan karena dia tidak sulit mengambil posisi. Yang berhadapan sekarang keberlanjutan ada di Prabowo, perubahan ada di Anies. Sejak Anies naik, Prabowo juga naik. Terakhir, Prabowo Gibran naik, rating tingkat kepuasan Jokowi. Prabowo Gibran naik,
salah satunya mungkin karena tadi kalau menurut Mas Hanta adalah faktor Jokowi juniornya. Tapi Mas Hanta, ada tidak faktor penggarapan media sosial ini jadi punya pengaruh tersendiri, punya alasan, bagi alasan pemilih ternyata Prabowo Gibran jadi lebih naik elektabilitasnya? Iya, itu salah satu faktor ya. Tapi kalau kami zoom in dari data survei ini, itu yang paling besar. Misalnya faktor approval rating, tingkat kepuasan kepada Jokowi, saya tambahkan satu, ini juga berpengaruh. Ini berkoreksi terbalik, pertumbuhan elektabilitas Anies itu berbanding terbalik dengan tingkat kepuasan pada Jokowi. Kalau tingkat kepuasan Jokowi naik, itu kecenderungannya Anies sulit naik. Tapi sebaliknya, sekarang trennya start relatif agak turun sedikit, itu membuat Anies berpotensi naik. Nah, kalau kita lihat dari mesin media sosial juga ada dampak tentunya. Kalau kita lihat pergeseran juga ada di pemilih muda, pemilih milenial, generasi Z dan generasi milenial, Valencia. Di sana memang sangat dekat dengan mesin politiknya adalah media sosial, dan ada kenaikan juga di pasangan Prabowo Gibran, kenaikan di pemilih milenial, pemilih muda, ada kenaikan di sana. Itu dua faktor. Satu, memang Gibrannya memang muda, dari segmentasi pemilih muda dia punya potensi meskipun tidak otomatis, tapi itu kan melihat perkembangannya memberikan dampak positif. Yang kedua, memang juga paling tidak sudah memanfaatkan, menggait tadi ya suara di medsos, juga itu relatif membuahkan hasil. Paling tidak memberikan dampak kenaikan cukup lumayan di segmentasi pemilih milenial dan pemilih muda yang mereka sangat intens mengkonsumsi isu-isu politik di media sosial. Itu Mas mungkin Hanta menjadi faktor juga. Ya. Tapi ternyata sekarang pendekatannya mungkin agak sedikit berubah. Kalau kita perhatikan akhir-akhir ini biasanya ada Anies Baswedan yang sering cerita soal kucingnya. Kemudian ada Prabowo yang punya Bobby the Cat. Kalau sekarang ada kucingnya Gibran juga ikut diceritakan. Apakah yang seperti ini yang ternyata disukai milenial generasi Z? Ya, pemilih tidak hanya di generasi milenial dan generasi Z, semua generasi, tapi termasuk generasi muda ini, ada tiga dalam studi perilaku pemilih, ada pemilih rasional, pemilih psikologis, dan pemilih sosiologis. Nah, khusus untuk pemilih psikologis, itu memang bisa didekati dengan pendekatan emosional. Jadi mendekati pendekatan dalam aspek afeksi dari pemilih. Nah, ini juga yang mungkin dicoba digarap oleh Gibran. Saya ingin melihatnya dari sisi itu. Jadi ingin membangun persepsi dua hal. Satu, ingin membangun persepsi dirinya sebagai selain anak muda ya, figur mungkin ya yang sedang dibangun, figur yang santai, santuy itu ya. Kemudian figur yang ramah, yang penyayang, kira-kira ingin dibangun persepsi itu. Yang kedua, ini juga ingin seperti saya katakan tadi melakukan pendekatan dari aspek afeksi. Jadi ada kesamaan dengan pecinta hewan dan seterusnya, penyayang lah kira-kira. Nah, ini ingin menunjukkan kesan-kesan itu, kemudian bisa menggait dari aspek pemilih-pemilih muda yang berkarakter atau tipologi psikologis. Tapi kalau pemilih muda atau pemilih segmentasi apapun yang karakteristik atau tipologinya rasional, itu tidak terlalu berpengaruh menurut saya. Kalaupun yang tapi psikologis ada dampaknya tidak, Mas Hanta, kepada elektabilitas? Ada dampaknya ke elektabilitas? Ya, kalau pemilih rasional kan paling banyak kan ada pemilih rasional, maka itu tidak berdampak pada segmentasi pemilih rasional. Karena pemilih rasional itu menjadikan aspek rekam jejak, kapabilitas, kompetensi, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi. Kalau kelompok ini tidak berpengaruh. Itu bisa dijawab. Yang kedua, pemilih sosiologis akan berdampak. Dia memilih karena persamaan identitas politik, identitas apakah persamaan sama-sama agamanya, etnis atau sukunya atau daerahnya. Ini juga tidak terlalu determinan berpengaruh. Nah, yang mungkin berpengaruh tapi perlu diukur ada pemilih psikologis. Dia memilih karena faktor orangnya ramah, orangnya penyayang, orangnya muda dan seterusnya. Nah, di sini yang mungkin ada dampaknya, tapi perlu diukur melalui survei tentu dampaknya setinggi apa, sekuat apa, tonnya akan positif atau negatif. Nah, di kelompok inilah mungkin ada dampaknya, tapi menurut saya tidak terlalu signifikan ya, tidak bisa disimpulkan secara keseluruhan. Tapi hati-hati juga dari treatment semacam ini bisa menaikkan menjadi faktor mendongkrak elektabilitas, tapi kalau tidak hati-hati bisa sebaliknya. Jadi kalau saya ditanya apakah ada dampak, ada, perlu diukur. Tapi sebesar apa, itu perlu diukur lagi. Baik, jadi ada dampak tapi masih harus perlu diukur. Terima kasih Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Sama-sama. Hanta Yuda, sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang.